Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita di bab salat duha. Terakhir kita membahas tentang qiyamul lail dan qiyamul ramadan. Nah, salat sunnah berikutnya dalam kitab Fiqhus Sunnah itu adalah tentang salat duha. Beberapa hadis, beberapa sabda Rasulullah SAW, termasuk praktek dari beliau itu dicantumkan agak banyak. Kemudian tentang hukum dan waktunya agak sedikit, agak singkat, dan kemudian nanti akan kita tutup dengan jumlah rakaatnya. Insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang sholat duha. Baik, saya mulai sholat duha. Sholat duha. Al-awwal, pembahasan pertama, fadluha, tentang keutamaan atau kelebihannya. Warada fi fadli sholatid duha ahadithun katsirah nazkuru minha ma yali. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha. Di antara yang bisa disebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun, fa kullu tasbihatin shadaqatun, wa kullu tahmidatin shadaqatun, wa kullu tahlilatin shadaqatun, wa kullu takbiratin sadaqatun, wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi itu, setiap hari maksudnya, ada kewajiban untuk sedekah bagi seseorang sesuai dengan jumlah persendiannya. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap hari seorang itu punya kewajiban sedekah sesuai dengan jumlah persendiannya. Ya, persendian itu dihitung begini, ini persendian. Setiap persendian dalam tubuh kita itu menuntut adanya sedekah. Sedekah kalau wajib itu namanya zakat. Dalam bahasa Al-Quran, meskipun itu wajib, tetap bunyinya sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin
wal masakini wal muallafati wal amilina wal muallafati qulubuhum sampai akhir. Jadi kata sedekah di situ maksudnya zakat. Nah, kalau mau diterjemahkan serupa, maka hadis ini meskipun bunyinya sedekah itu juga zakat. Karena yang wajib dikeluarkan itu namanya zakat. Maka kalau diterjemahkan dengan zakat, kurang lebih pernyataan Rasulullah SAW adalah setiap pagi itu seorang wajib mengeluarkan zakat untuk setiap persendian yang dimilikinya. Bahkan agak tadi 360 nanti disebut oleh Rasulullah SAW 360. Jadi setiap persendian kita itu wajib ada zakatnya. Maka Rasulullah SAW memberi solusi fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap orang mengucapkan subhanallah shadaqah. Satu. Nah, balen ini kan itu yang 300 wita. Atau wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap ucapan hamdalah, pujian kepada Allah, alhamdulillah, itu juga shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Juga setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Juga ucapan Allahu Akbar, orang mengucapkan Allahu Akbar shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Ngajak orang berbuat baik, sekali ngajak orang berbuat baik shadaqah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Setiap mencegah, menghalangi orang berbuat kemungkaran juga sedekah. Tapi tidak berhenti di situ, kata beliau, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Tapi bisa menggantikan itu semua. Ya, waduh, cek pegeling itu nih, ping 300 wita, 360 kali. Bisa menggantikan, cukup menggantikan itu semua adalah 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang pada waktu duha. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, tentu dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita sebenarnya memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat badan kita, zakat untuk setiap persendian kita. Fungsinya jelas. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, supaya kita itu bersih, ya, bebas tanggungan, ya, maka diambillah zakat dari kita. Nah, supaya kita itu bebas dari kewajiban, tanggungan, kesalahan karena seharusnya mengeluarkan zakat, cukup digantikan dengan ucapan subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah atau Allahu akbar atau sholat duha 2 rakaat. Karena ucapan-ucapan zikir-zikir tadi itu kalau diikuti dengan jumlahnya, ya, jumlahnya harusnya 360. Hadisnya di bawah. Hadis nomor 2. Wali Ahmad wa Abi Dawud an Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil insani situna wa thalathumiyati mifsolin. Dalam diri seseorang itu, dalam diri manusia itu
ada situn niku swidak 60 wa salasumi'ah dan 300. Dalam setiap diri kita itu ada 360 mifsal persendian. Alaihi ayyatasaddaqa an kulli mifsalin minha sadaqah. Untuk setiap persendian orang itu wajib mengeluarkan sedekah. Para sahabat bertanya, "Faman ladzi yutiku dzalika ya Rasulullah?" Sinten sing sanggup sedekah 360. Mangane kurung karuan saged tumbas. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Anna khamatu fil masjid yadfanuha." Nek enten riya, nomor riya bahasa Indonesia ya, dahak. Kok ketok nang masjid mari mau ditutup. Ya. Awisyai yunahihi anit thariq, atau di jalan enten mungkin kerikil lincip, mungkin duri, mungkin kotoran, mungkin apa saja yang kemudian disingkirkan. Itulah cara untuk bersedekah. Fa in lam yaqdir, kalau orang nggak mampu melakukan itu, utawa nek zaman saiki wong gak apate ngiduan, gak apate buang ingus sembarangan, buang dahak sembarangan. Jalan juga sudah ada yang membersihkan. Nah, kan kewajibannya masih harus dilakukan. Kalau tidak mampu faraqat duha tujzi'u anhu, 2 rakaat salat duha sudah bisa mencukupi itu. Qala Syaukani, Imam Syaukani mengatakan wal haditsani yadullani ala azami fadli duha. 2 hadis itu menunjukkan tentang besarnya keutamaan salat duha. Termasuk besarnya mauqi'iha, posisinya, wa ta'aqqudi masyru'iyatiha, termasuk demikian ditekankannya pelaksanaan salat duha. Wa anna rak'ataiha tujziyani an 300 wasittina sadaqah, dan 2 rakaat itu cukup untuk mensedekahai 360 persendian. Wa makana dzalika fa huwa haqiqatun bil muwazabati wal mudawamati. Dan karena halnya seperti itu, maka pantas saja kalau orang itu membiasakan sholat duha dan melakukan terus menerus, meskipun nanti dalam prakteknya Nabi tidak terus menerus gitu ya. Tentu ya pertimbangannya Nabi Muhammad SAW kalau melakukan sesuatu selain yang fardu tidak dilakukan terus menerus, pertimbangannya sederhana. Kalau dilakukan terus menerus itu khawatir jadi wajib, itu saja. Wa yadullani aidan ala masyru'iyatil istikthari minat tasbihi wat tahmidi wat tahlili wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa tafnin nakhamati wa tanhiyati ma yu'zil mar 'anit tariq wa sa'iri anwa'it ta'at litasqutu bidzalika ma'al insani minas sadaqatil lazimah fi kulli yaumin. 2 hadis itu juga menunjukkan bahwa disyariatkan memperbanyak bacaan tasbih subhanallah, bacaan tahmid alhamdulillah, bacaan tahlil la ilaha illallah, bacaan takbir Allahu akbar. Juga supaya orang memperbanyak mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari yang jelek, dari yang mungkar, termasuk mengubur, menutup kotoran-kotoran, menyingkirkan halangan dari jalan,
dan segala macam bentuk perbuatan baik. Supaya apa? Supaya gugur kewajiban untuk bersedekah, untuk membayar sedekah setiap hari. Jadi sakjane sedekah bendina itu wajib. Wajib untuk apa? Untuk diri sendiri. Karena 360 persendian itu cek selamat bendina nih kira-kira ngoten. Wis kadung loro gak iso. Itu dua hadis. Hadis yang lain, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ibna Adam la ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awalin nahar ukfika akhirahu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menceritakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Kata Allah azza wa jalla, wahai anak Adam, ya ojo males, ojo lemah, ya ngelakoni 4 rakaat di awal siang, maka aku akan mencukupimu di akhir siang. Ya, ini sebagian dalil yang dipakai oleh umat Islam cai rezeki lancar ya. Ojo males, ojo lemah menjalankan 4 rakaat di awal siang sholat duha. Saya akan mencukupimu di akhir siang, sore. Wong nyambut gawe ini kan biasanya isuk budal, sore mantuk. Ya, isuk gak oleh apa-apa, gak ngowo apa-apa, gak sanggup apa-apa, mulai cukup. Kan itu ya, itu dalilnya. Hadis riwayat Hakim dan At-Tabrani, rijaluhu thiqat. Cuma kadang-kadang wong niku wis kadung niate iku males. Sekiku cek lancar sholat duha. Boleh kan? Ya boleh-boleh saja. Cuma apa ya, nanti sholat duha itu menjadi spesialis rizki. Engko nek pare kono burung lancar ae. Lho aku wis dah repot kowe. Aku sholat duha. Rezekiku sik burung lancar. Ya tentu pintu-pintu rezeki itu macam-macam kan gitu ya. Ini salah satunya saja. Baik, itu hadis yang nomor 3. Dalam hadis yang lain, redaksi yang agak berbeda, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Allah sanjange ngeten, innallaha ta'ala qala ibna Adam irka'li 4 raka'atin min awwalin nahar ukfika akhirahu. Ya, Allah berfirman, wahai anak Adam, wahai manusia, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang, aku akan mencukupimu di akhir siang. Jadi tetap sholatnya ya krono Gusti Allah. Apa sholat duha rezekiku cek lancar. Sholat itu tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nanti bonusnya itu rezeki lancar itu urusannya Gusti Allah. Nek kurang lancar ya mungkin ada sebab lain. Nah, tenang. Buat tentang ya zaman ya. Karena kita kadang-kadang melihat kesulitan musibah itu sebagai bencana. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari bersabda,
may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Betul podo. Yang sering kita dengar, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikarepi Gusti Allah memperoleh kebaikan, diberi kepahaman agama. Oh nggih niku tak salah, bener 100%. Tapi di lain kesempatan Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan, sapa sing dikarepi Gusti Allah oleh apik, yusib minhu, wong iku dikai musibah. Kira to ning rada katutuk sampean mikire, sampean tutukno. Sampeyan gidukno. Jadi Gusti Allah, wong oleh musibah iku justru sebagiannya adalah untuk kebaikan orang. Oleh musibah aku kabeh. Kau apa aku lara dhewe lho karo sampeyan. Gusti Allah kita. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan, yusib min, diberi musibah dari Allah. Kita itu kadang-kadang oleh musibah ini menjadi susah. Boten. Dalam riwayat yang panjang nanti Rasulullah SAW menyatakan, wong itu kena musibah. Nanti dia akan menghadap kepada Allah, dosane sentek, nek sabar. Kena musibah gremeng ae gak sida entek. Gitu. Dah apa-apa. Saestu dah apa-apa. Kadang-kadang kan kena musibah tadi sing diamuk wong liya. Ya. Jadi begitu. Kalau musibah yang tidak baik itu, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu kok awake dhewe. Ya. Kalau min hasanatin famin Allah. Tapi nek sayyi'ah ya teko awakmu dhewe. Dan itu tidak apa-apa. Gara-gara awakmu aku ketularan. Ketahuan nek ceritane Gusti Allah kan iki dikai enak. Enak apa? Ma asabal muslim min musibatin min wasabin wala hammin wala nasabin wala hazanin wala maridin wala syaukatin yushakuha. Tidak ada seorang muslim pun yang memperoleh kesusahan, kesulitan, musibah, ya, kesedihan, sakit, bahkan mungkin terkena satu duri, kecuali dengan itu semua Allah menggugurkan dosa-dosa. Suatu saat ada dua orang sahabat Nabi bersama beliau ngliwati wong loro nemen. Mari ngoten niku dirasani. Ya, mari loro nemen mati wong iku saknone rek. Ya, mati adik loro nemen dari ngono. Seneni kali Rasulullah. Sampeyan gak ngerti ngono iki mari ngono. Diampuni dosanya. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Yang sering kita hafal itu may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nggih soalnya enak aja nih. Tapi ya paham agama itu ya gak gampang ya. Mikirnya rada kuat dedek kudu sabar. Gak sabar mikir ya gak paham.
Sing kadek mikir niku loro. Moro loro elek. Alhamdulillah lorone saiki meneh-meneh entek dosane. Ya begitu. Kadang-kadang wong loro niku gak trimo. Kalau wonten cak majelis susah gak trimo, loro gak trimo. Wong kelas Nabi ayo pe loro sampai loro gak trimo. Ono wong sing gak trimo, aku wis mbayang wis ngene bojoku angel. Wong kelas Nabi Nuh ae. Nabi Nuh bojone nggih ngoten. Bukan untuk apa ya? Bukan untuk gampang no. Tapi untuk menunjukkan Al-Quran itu sudah punya banyak contoh. Nek gampang no repot. Anakmu gak sembahyang, apa-apa Nabi Nuh anak gak sembahyang, bukan gitu. Itu lah lepas tanggung jawab lah. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu stres betul. Ono bojone angel ditoto diatur. Ono anake angel kok dadi kegawa pikiran sambil loro mboten perlu. Wong nabi-nabi niku nggih ngoten niku. Ana sing anake, ana sing bojone kaya Siti Asiyah ya sing lanang Fir'aune kan gitu ya. Ana sing bapakne Nabi Ibrahim. Gitu ya. Mosok contoh ana sing sugih nemen ya, ana sing melarate nemen. Mosok contoh niku mboten cukup. Lah nek ben wong iman kabeh urusane gampang enak. Ya kabeh wong iman. Ben wong iman sugih ngono wae kabeh iman kabeh. Ya, terus nang ndi ujiane? Ya. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya ujiannya ya begitu. Ono sing wong iku wis iman, wis temen ibadah, lho kok sih diuji dengan yang berat-berat, ndak masalah. Gitu. Baik, itu tentang hadis nomor 3 tadi itu ya. Hadis nomor 4 an Abdullah bin Amr qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa ghanimu wa asra'u raj'ah fatahaddatsa an-nasu bi qurbi maghzahum wa kathrati ghanimatihim wa sur'ati raj'atihim. Pernah Rasulullah SAW itu mengirim pasukan perang. Lalu ternyata cepat menangnya, banyak ghanimahnya, rampasannya. Orang-orang akhirnya ngomong kabeh, ya saking senenge. Wah enak iki. Dilu wis oleh akeh. Dilu wis menang kak soro-soro. Ya. Itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala aqrabi minhum maghza wa aktsaru ghanimatan wa ausyaku raja'atan. Maukah kalian saya tunjukkan satu amalan yang lebih cepat lagi dapat ghanimah, lebih banyak lagi rampasannya, lebih cepat lagi, lebih dekat lagi baliknya. Ya. Maka mereka menjawab, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, man tawaddu'a summa ghada ila al-masjid li sab'ati duha fa huwa aqrabu minhum maghza wa aktsaru ghanimah wa usyaku raj'ah. Sapa sing wudu kemudian pagi-pagi datang ke masjid untuk sholat duha, maka itu lebih dekat, itu perang yang lebih dekat jaraknya. Kan gak usah numpak jarak, gak usah jauh-jauh berkuda menghadapi musuh di perbatasan, gak usah, cukup melangkah nang masjid sholat duha dan lebih banyak ghanimahnya. Dan balik ya luweh mungkin balik nek perang ya bisa balik, bisa enggak perang.
Nang masjid mosok gak iso balik, nang masjid iso balik. Itulah fadilah keutamaan salat duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dan Abu Ya'la. Ya. Dalam hadis ini juga ada isyarat salat sunnah duha di masjid itu juga boleh disunahkan, bukan tidak boleh. Ya, memang ada hadis yang menyebut ya sebaik-baik sholat adalah di rumah kecuali sholat maktubah. Nggih, dalam makna omah iku nggono sholat gitu. Karena niku dipahami kaku repot. Sami ono biyen nyebut gaene nang Jombang kon salat sunnah zuhur nang omah mari nang Jombang ya apa carane kan. Iya nyebut gawe kene-kene ae. Nyebut gawe ini adoh. Teko omah nang gone tempat pekerjaan sak jam. 2 jam. Ya gak pulang. Mosok kate pulang. Jadi salat sunnahnya di mana? Ya di masjid. Apakah itu tidak menyalahi apa yang sampaikan boten? Tidak menyalahi. Ya, termasuk salat duha itu. Ya, Aisyah memang pernah ditanya, enten wong salat duha nang masjid. Aisyah ditanya, apa itu bid'ah? Dalam pengertian Nabi memang tidak mengerjakan. Ya. Tapi Nabi ngomong begini, kan tidak semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu diketahui oleh semua orang. Yang diketahui oleh seorang Ibnu Abbas bisa jadi tidak diketahui oleh orang lain. Pipise Nabi sing ngeru yo misale nggih bojone Aisyah. Tapi sahabat-sahabat yang lain ketika pergi safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ngerti. Karena itu nanti ada hadis yang begitu. Kata Aisyah, sapa sing muni Rasulullah SAW pipi sampai ngadeg gorong itu. Nah, Aisyah karo pas kondisi yang lain. Karena itu harus didudukkan gitu. Bukan berarti Aisyah itu salah. Dia berkata sesuai apa yang diketahui dan memang Aisyah radhiyallahu anha banyak tahu tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi. Tapi belum tentu semuanya diketahui oleh Aisyah. Sing nabi-nabi metu mboten ngecak Aisyah nggih mboten semerap. Gitu loh. Sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Tahu apa yang dikerjakan oleh Nabi dalam satu waktu belum tentu mengetahui dalam kesempatan yang lain. Oh, baku dua Ibnu Abbas, ya, sinten Abdullah bin Mas'ud, ya, terus sahabat-sahabat yang lain gak sama meriwayatkannya. Itu artinya yang berhasil direkam oleh seseorang, ya, dalam satu waktu tertentu bisa jadi berbeda di waktu yang lain. Gitu. Ya, hadis ini tentang anjuran Nabi untuk sholat wudu dan sholat duha di masjid, gitu ya. Dari Abu Hurairah hadis nomor 5 radhiyallahu anhu, dia menceritakan awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin bi siyami thalathati ayyamin fi kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kekasihku, maksudnya Rasulullah SAW memberi wasiat kepada saya 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang kedua, 2 rakaat duha.
yang ketiga, witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Lah wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah itu apakah berlaku untuk kita? Ya berlaku. Berlakunya seperti apa? Berlakunya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi melihat keadaannya Abu Hurairah. Kita ini kira-kira cocok nggak ambil keadaannya Abu Hurairah kan gitu. Maksudnya ya nopo? Wasiat Nabi kepada seseorang bisa jadi nanti akan berbeda dengan wasiat beliau kepada orang lain. Delok wonge. Ya. Delok wonge. Wong nyambut gawe ini tutup omah jam 11:30 bengi. Itu cocok niki. Napa kok cocok? Witire sadurunge turu ae. Nek witire mari wis mari mapan ya gak tangi, kira-kira ngoten. Gitu loh. Abu Hurairah kan begitu. Abu Hurairah itu belakangan masuk Islam, tapi beliau itu golek sahabat-sahabat sing nopo sing sering menerima hadis sabda dari Rasulullah SAW, belajar terus turune rada dalu wis sampeyan turune rada dalu witira sadurunge jakakno utangi bengi ya kurang mesti itu. Tapi memang diantaranya adalah sholat duha ya, termasuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Baik, kembali saya ingin sampaikan membaca sabda-sabda Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita akan menemui hal yang kelihatannya sepertinya kurang bersesuaian. Cari ini, itu perlu didudukkan. Ya, tidak dipertentangkan, pasti nggak bertentangan. Ya, asal hadis itu sahih, asal hadis itu sama-sama kuat, nggak mungkin bertentangan. Mosok tokoh Nabi bertentangan di sini. Termasuk hadis dengan ayat Al-Quran sama, nggak mungkin bertentangan. Ya, nggak mungkin. Wong Nabi itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya. Yang diucapkan Nabi itu bukan dari dirinya sendiri. Semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'an kelihatannya bertentangan, enggak bertentangan dengan hadis. Saya pernah kasih contoh ya. Soal napa jenenge? La wasiyata liwarisin. Tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Rasulullah SAW bersabda, La wasiyata liwarisin. Tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Di dalam Al-Quran niku enten perintah untuk memberi wasiat kepada siapa? Kepada ahli waris. Ahli waris itu sinten wong? Wong tua, niku ahli waris. Anak, niku ahli waris. Bojo, itu ahli waris. Iku mesti jatahe enten. Ngoten lho. Kalau diantara itu ada yang tidak ada yang lain, itu bisa masuk menggantikan. Tapi yang pasti jatahnya itu orang tua, anak, dan istri atau suami. Hukum itu mesti itu ahli waris. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 181 menyatakan Bismillahirrahmanirrahim.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. 180 nomor 181. 180. Enggak, 180. 180. Nomor ini. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Sinten? Ya orang-orang beriman. Idza hadara ahadakumul maut, apabila mati atau kematian itu sudah menghampiri kalian, tidak kata mati. Intaraka khaira, kalau dia meninggalkan khaira, kebaikan maksudnya harta benda. Apa wajibnya? Al wasiyatu lil walidain, wasiat kepada kedua orang tua. Kok wong tua kok bapak ibu sakmene. Loh, jarene la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Orang tua ahli waris, bapak ibu ahli waris. Kok niki ngongkon? Oh, harus kita cari tahu kedudukannya. Biyen niku saderenge enten ayat tentang waris, surat An-Nisa ayat 11, 12, 13. Itu orang tua itu tidak mendapatkan apa-apa dari yang ditinggalkan oleh anak. Wah, dipek putune anaknya. Orang tua nggak dapat apa-apa dari si mayit. Semua diberikan kepada anaknya. Maka Allah menyatakan itu loh. Nah, setelah bagian ayah ibu itu sudah jelas dalam surat An-Nisa, ya yang berlaku ialah wasiyata li waris. Apa artinya? Ayat Al-Quran dan hadis itu kalau kelihatannya bertentangan, sampai goleki duduk persoalannya, gitu ya. Cari, dilihat, harus tahu makanya. Kalau nggak tahu duduk persoalannya nanti sepertinya bertentangan. Baik, itu ya tentang sholat duha. Anas radhiyallahu anhu menceritakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin shalla sabhatat duha 8 rakaat. Kata Anas radhiyallahu anhu, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, dalam sebuah acara bepergian, beliau salat duha itu 8 rakaat. Falamma insarafa qala, ketika beliau selesai salat duha 8 rakaat, beliau mengatakan, inni shallaitu sholata rahbatin wa rahbatin. Saya salat ini di dalamnya saya banyak berharap kepada Allah dan banyak mengkhawatirkan sesuatu. Maka sa'altu rabbi thalathan, maka saya memohon kepada Allah 3 perkara. Fa'tani itsnatain wa mana'ani wahida. Allah memberikan saya 2 hal, yang 1 Allah tidak mengabulkannya. Sa'altuhu alla yabtali ummati bisinin fa fa'ala. Saya memohon kepada Allah supaya umatku tidak diberi bala, tidak diberi ujian dengan paceklik yang panjang. Fa fa'ala, maka itu dikabulkan oleh Allah. Wa sa'altuhu alla yudhira alaihim aduwwum fa fa'ala. Saya juga berdoa meminta kepada Allah supaya musuh-musuh umat Islam itu tidak menghabisi mereka, dan itu juga dikabulkan oleh Allah. Umat Islam tidak akan pernah habis. Wa sa'altuhu alla yalbisahum syi'an fa aba alayya. Saya memohon kepada Allah supaya kaumku itu tidak kena penyakit bangga kepada golongan-golongan, tapi itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi ini bicara tentang bagaimana prakteknya Nabi sholat duha, diantaranya adalah 8 rakaat. Ya, oleh karena itu hukumnya sholat duha ibadatun mustahabbah. Faman syaa thawabaha falyu'addiha wa illa fala tasriba alaihi fi tarkiha. Sholat duha itu hukumnya mustahabbah, sunnah. Yang ingin mendapatkan pahala sholat duha silahkan dilaksanakan. Yang tidak maka tidak ada dosa, tidak ada masalah orang meninggalkannya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menceritakan karena sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqul la yada'ha wa yada'uha hatta naqul la yusalliha. Rasulullah SAW itu sholat duha seakan-akan beliau itu menurut hitungan kami tidak pernah meninggalkan bendino sholat duha, tapi pernah juga beliau itu meninggalkan sholat duha seakan-akan kok gak tahu mana sholat duha. Itu menunjukkan boleh ditinggalkan meskipun keutamaan-keutamanya banyak. Ya, asing bendino tugas ngepam nang pos jaga yo sholatnya mulai jam 6 sampai jam 12 muacek terus yang pos jaga piye itu ya. Maka kebaikan-kebaikan itu bermacam-macam ya. Baik, waktunya yabtadi'u waktuha birtifai syamsi qadra ruhin wa yantahi hina zawal walakin al-mustahab an tuakhkhara ila an tartafi'a syams wa yashtadda al-har fa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna duha fa qala salatul awabin idza ramadatil fisal min ad-duha rawahu Ahmad Muslim. Waktu salat duha itu mulai sejak tingginya matahari itu setinggi 1 tombak. 1 tombak itu kira-kira jam pinten. Tak tahu mau 1 tombak itu tutup omah tadi gitu. Ngene wong biyen kan duwe omah gak ono omah. Di tempatnya Nabi padang pasir, 1 tombak lho dukure, 2 tombak lho dukure. Ini 1 tombak ya gak ketok ya mriki. Untungnya pun jam enak jam gitu ya. Itulah mulainya dan berakhir ketika zuhur. Jadi sampai sadurunge zuhur tetap waktunya duha ya. Tapi yang paling disunahkan adalah ketika matahari itu mulai tinggi dan panasnya mulai kerosot. Nah, gitu ya. Zaid bin Arqam menceritakan Rasulullah SAW pernah keluar menuju kampungnya penduduk Kuba dan mereka sholat duha. Maka Rasulullah SAW mengatakan sholatnya orang-orang yang bertaubat itu ketika unta-unta yang masih muda itu kepanasan karena duha. Ya, mulai kepanasan. Ciri ini kepanasan ya awake di niku nggih. Hewan niku nggih. Gak iso meneng suwe, mesti ngali-ngali untuk menghilangkan panas. Ya. Nah, yang terakhir ada rakaatiha aqallu rakaatiha ithnatani kama taqaddama fi hadithi Abi Dzarrin wa aktsaru ma sabata min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thamaniya rakaatin wa aktsaru ma sabata min qawlihi ithnata asyarata rakaatan wa qad dhahaba qaumun minhum Abu Ja'far At-Tabari wa bihi jazama al-Hulaimi war-Ruyani min asy-Syafi'iyyah ila annahu la hadda li aktsariha. Jadi kalau berdasarkan hadisnya Abu Dzar paling sedikit 2 rakaat. Ya. Kalau paling banyak berdasarkan hadisnya Anas tadi itu 8 rakaat. Tapi itu berdasarkan prakteknya Nabi. Tapi kalau berdasarkan sabda Rasulullah SAW bisa sampai 12 rakaat. Ya. Baik. Dalam mazhab Syafi'i ta'aruf batasnya gitu ya. Sekali lagi, dalam mazhab Syafi'i ma'aruf batasnya rupi roh. Pokoknya roh. Prakteknya Nabi yang paling banyak 8.
Saya kira itu yang kita bahas pada malam hari ini. Ngapunten saya harus geser setelah ini. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.